Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ala fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tentunya dari lubuk hati yang sangat dalam kita bersyukur, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak luput dari takdir, rahmat, juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kembali kita diizinkan untuk berjumpa di kajian rutin kita yang insyaallah kita niatkan semuanya dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu yang merupakan jalan pintas menuju kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kita. Subhanallah. Begitu kata para ulama bahwa menuntut ilmu adalah jalan pintas menuju kebaikan dunia dan menuju kebaikan negeri akhirat sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, beliau mengatakan la sabila, tidak ada jalan, kata beliau, ila ma'rifatillah, untuk bisa mengenal Allah, wa ilal wusuli ila ridwanih, dan untuk sampai kepada keridhaan Allah, wal qurbi bihi fi jannatih, dan untuk bisa dekat nanti dengan Allah di surganya. Tidak ada jalan, kata beliau. La sabila, tidak ada jalan. Semua jalan tertutup dan terblokir. Ya, untuk bisa sampai kepada mengenal Allah, menggapai keridhaannya, dan untuk bisa dekat dengan Allah nanti di surganya, illa, kecuali, kata beliau, antariqil ilmin nafi', dari jalan ilmu yang manfaat. Alladzi ba'atsa bihi rusulah, ilmu yang dengannya Allah mengutus para rasulnya, yang ditutup oleh kekasih kita sallallahu alaihi wasallam, wa anzala bihi kutubah, dan ilmu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya, yaitu melalui kitab-kitabnya yang ditutup dengan Al-Qur'an, kitabullahi azza wa jalla. Maka subhanallah ma'asyiral muslimin, oleh karena itu sepanjang masa ya tidak ada manusia yang paling bahagia di alam semesta ini kecuali yang berilmu. Dari mulai generasi ya tentunya sebelumnya Rasulullah SAW, kemudian generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'it tabi'in, dan semua subhanallah yang datang setelahnya dari para ulama. Kita dengar Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Masya Allah, yang namanya harum sampai kiamat insyaallah. Disebabkan apa? Disebabkan dahulu mereka adalah orang-orang yang mengisi dunianya ya dengan semangat senantiasa thalabul ilmi, dan mengisi dunianya dengan
cahaya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Oleh karena itu sekali lagi tidak ada orang yang paling lurus di alam semesta ini, yang paling bahagia nanti di sisi Allah kecuali orang-orang yang berilmu. Maka kita memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat insyaallah. Barakallahu fikum. Seperti biasa insyaallah pembahasan kita di sore hari ini masih melanjutkan episode ya pembahasan buku yang bertemakan lisan yang menyekutukan Allah. Na'udzubillah ya. Lisan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya pembahasan ini adalah di antara pembahasan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Karena tadi ada dosa yang paling Allah murkai, ada dosa yang paling besar di sisi Allah, ada dosa yang terancam pelakunya tidak akan diampuni oleh Allah, ada dosa yang subhanahu menghapus seluruh amal bila itu dilakukan oleh seorang ya hamba Allah, ada dosa yang juga mengharamkan pelakunya surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa kesyirikan. Ya, yaitu dosa kesyirikan, menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Sementara Allah zat satu-satunya yang hak disembah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam semesta ini, yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur seluruh alam semesta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga tidak ada yang patut disembah kecuali iyyaka na'bud. Kecuali iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Menghambakan diri, tunduk dan patuh, menyerahkan segala urusan, bertawakal menyandarkan segala urusan kepada Allah, karena Dia yang Maha Kuat, yang bisa mendatangkan keselamatan, yang bisa menolak yaitu madarat dari kita. Subhanallah, hanya Allah yang bisa dijadikan tempat bergantung, As-Samad. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Dia pun yang kita sujudi, yang kita rukui, yang kita sambat namanya ketika kita berdoa, yang kita sesembelihkan untuknya ketika kita menyembelih. Maka subhanallah ma'asyiral muslimin, ya, itulah kewajiban kita. Ya, itulah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah. Nah, ketika ada perkara ya yang merusak dan menghancurkan ya kewajiban utama kita tersebut dengan terjadinya atau menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai, menjadikan bagi Allah sekutu, sesembahan yang disembah, yang yaitu disandarkan urusan kepadanya, ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara itu perkara yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal dengan dosa asyirku billah, menyekutukan Allah, kesyirikan. Subhanallah, semoga Allah hindari kita dari berbagai bentuk kesyirikan. Kemudian tentunya ya syirik yang dimaksud dalam buku ini adalah syirik-syirik atau bentuk-bentuk kesyirikan yang kerap terjadi oleh atau diucapkan oleh lisan kita. Ya, tak luputnya juga lisan orang-orang yang telah menyatakan keislamannya, lisan kaum muslimin. Ya, baik disengaja atau tidak disengaja, dirasa atau tidak dirasa, mereka terjerumus kepada kesyirikan dengan itu perbuatan lisannya. Oleh karena itu buku ini ya mengingatkan subhanallah agar kita wal yaqulu qaulan sadida, agar perkataan kita lurus. Ya, maka perkataan yang paling lurus ada perkataan yang tidak berbau kesyirikan, yang betul-betul lurus, ya, perkataan yang mentauhidkan, yaitu isinya isinya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan ini insyaallah kita akan masuk ke dalam bab yang ke-12,
ya, bila antum bersama antum kitabnya atau bukunya, dan nanti insyaallah kita akan dengarkan dibaca oleh akhina Ihsan binillah azza wajal, yaitu bab qaulu ahad law, ya, bab seseorang mengucapkan andai kata atau law, ya, andai kata atas kejadian yang telah terjadi. Kejadian yang telah terjadi tentunya dari kejadian-kejadian yang tidak dia inginkan. Lalu lisannya mengucapkan law, ya. Law itu bahasa kitanya andai kata. Andai kata yang isinya penyesalan. Andai kata yang isinya subhanallah ketidaksabaran atau dan ketidakridhaan atas sesuatu yang terjadi pada dirinya dari, ya, perkara-perkara yang menimpanya yang dia tidak inginkan. Lalu dia berandai-andai padahal sudah terjadi. Ya, dan tidak mungkin terjadi segala sesuatu ya tentunya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita akan bahas ini, namun sebelum ya lebih luas lagi, lebih rinci nanti kita bahas, yaitu barangkali kita dengarkan dulu apa yang akan dibaca oleh Al-Akh Ihsan supaya kita ada bayangan, ya, sehingga yang tidak bersamanya kitab atau buku pun bisa mengetahui sekilas isi pembahasan ini. Tentunya pembahasan ini tidak asing bagi sebagian kita karena kalau kita baca atau pelajari kitab-kitab tauhid seperti tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang lainnya, ada pembahasan ini, pembahasan tentang dilarangnya mengucapkan law, larangan mengucapkan law, yaitu andai kata, ya, sebagai bentuk penyesalan atas sesuatu yang terjadi pada diri seorang hamba. Barakallahu fikum, ya. Mohon maaf Ustaz Ihsan, jazakallahu khair. Bila antum mudah-mudahan antum bisa membacakannya, tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz, bismillah. Qala mu'alif hafizahullahu taala, bab ke-12 mengatakan andai kata atau law atas kejadian yang telah terjadi. Terkadang seseorang mengucapkan kata-kata yang dia kira itu hanyalah kata-kata yang ringan dan sepele, padahal perkataan tersebut merupakan sesuatu yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa jadi seseorang dilemparkan ke dalam api neraka karena ia tidak mau berhati-hati dengan perkataannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhtillahi la yulqalaha balan yahwi biha fi jahannam." Sungguh seseorang mengucapkan suatu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, karenanya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Di antara ucapan tersebut adalah seseorang melontarkan ucapan andai kata atau seandainya atas sesuatu kejadian yang telah terjadi dari kejadian yang kurang disukai. Banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui bahwa ucapan tersebut berdampak pada kemurkaan Allah yang dapat memasukkannya ke dalam api neraka. Ucapan tersebut sering dianggap sepele, padahal berakibat pada rusaknya tauhid seseorang, sehingga seseorang yang bertauhid akan menghindari ucapan tersebut dan lebih berhati-hati dalam perkataannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jizanna. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Walakin qul qadarallah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amala syaitan." Bersungguh-sungguhlah dalam hal-hal yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dalam segala urusan, serta janganlah sekali-sekali kamu bersikap lemah. Jika kamu tertimpa sesuatu atau kegagalan, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya aku berbuat demikian, pastilah tidak akan begini atau begitu. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki, karena sesungguhnya perkataan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perkataan seandainya membuka pintu perbuatan syaitan. Di dalam kata-kata seandainya menunjukkan adanya kesedihan yang mendalam dan mencela terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Sedangkan sikap yang demikian ini meniadakan sikap sabar dan ridha terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal sebagaimana yang sudah diketahui bahwa sabar hukumnya wajib, begitu juga dengan iman kepada takdir. Allah
Demikian juga iman kepada takdir Allah. Hal ini juga merupakan kewajiban bagi setiap orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang Dia berikan untukmu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 22-23. Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata, sabar adalah sebagian dari iman, sebagaimana kedudukan kepala terhadap badan. Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai dalam Al-Kubra dan Al-Imam Ahmad. Oleh karena itu, jika kita tertimpa suatu musibah atau sesuatu yang tidak kita harapkan, maka sepantasnya bagi kita adalah bersabar dan menerima terhadap apa yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu mengatakan, seandainya tadi aku tidak melakukan hal ini, tentulah kejadiannya akan berbeda, atau kata-kata yang semisalnya. Meskipun kita mengatakan seandainya begini atau begitu, maka tidaklah akan terjadi hal ini. Ucapan ini tidak akan menyebabkan apa yang telah hilang dari kita bisa kembali lagi. Perlu diketahui bahwa perkataan yang seperti ini juga tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Bahkan hal ini justru bisa menambah kesusahan dalam jiwa. Pembagian kata seandainya. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah dalam Al-Qaulus Sadid menjelaskan bahwa ucapan seandainya terbagi menjadi dua macam, yaitu tercela dan terpuji. Perkataan seandainya yang tercela. Perkataan seandainya tercela jika diucapkan ketika seseorang tertimpa suatu musibah atau sesuatu yang tidak disukai oleh dirinya. Lalu dia mengatakan, seandainya aku berbuat begini, pastilah kejadiannya tidak akan seperti ini. Maka perkataan seandainya yang seperti inilah yang terlarang, karena dalam perkataan ini terdapat dua hal yang perlu untuk diwaspadai. Adapun yang pertama, karena perkataan seperti ini dapat membuka pintu penyesalan dan kesedihan yang berkepanjangan. Sedangkan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kedua hal tersebut tidaklah bermanfaat dan sudah sepantasnya untuk dibuang jauh-jauh. Kedua, dalam perkataan tersebut terdapat tindakan yang tidak baik terhadap Allah Azza wa Jalla dan takdirnya. Semua perkara dan semua kejadian, baik itu kecil maupun besar, terjadi berdasarkan takdir yang telah Allah tentukan. Semua perkara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasti terjadi dan tidak mungkin bisa ditolak. Maka seseorang yang mengatakan seandainya aku berbuat begini atau begitu, atau mengatakan seandainya aku berbuat begini, pastilah kejadiannya akan lain, seakan-akan perkataan tersebut adalah penolakan terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Perkataan seperti ini juga menunjukkan akan lemahnya keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa perkataan seandainya perlu diwaspadai karena dapat menyebabkan keimanan dan tauhid seseorang menjadi tidak sempurna. Orang yang tidak menyukai takdir Allah sama saja dia menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menolak takdir sama saja dia tidak rela jika Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Barang siapa yang tidak rela jika Allah sebagai Rabb-nya, maka orang tersebut sama saja dengan tidak merealisasikan tauhid rububiyah. Hal ini menjadi kewajiban bagi setiap orang yang beriman adalah dia rela jika Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur dirinya, serta ia rela dengan setiap keputusan Allah yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Perkataan seandainya yang terpuji atau yang diperbolehkan. Adapun perkataan seandainya yang diperbolehkan atau yang terpuji adalah kata seandainya yang diucapkan oleh seseorang ketika ia mengharapkan suatu kebaikan. Hal ini sebagaimana perkataan seorang laki-laki ketika mengharapkan sebuah kebaikan. Seandainya aku memiliki harta semisal dengan apa yang dimiliki oleh si fulan, sungguh aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh si fulan. Laki-laki ini berharap bisa memiliki harta sebagaimana yang dimiliki oleh si fulan, sehingga ia bisa menginfakkan hartanya tersebut di jalan Allah sebagaimana yang dilakukan oleh si fulan. Kesimpulan, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jika perkataan seandainya tersebut mengandung keluh kesah, kesedihan, ketidakrelaan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala,
atau mengandung harapan untuk sebuah kejelekan, maka perkataan seandainya dalam hal ini tercela. Kemudian jika perkataan seandainya tersebut mengandung cita-cita dan harapan untuk kebaikan, baik karena menginginkan mendapat petunjuk ataupun karena menginginkan mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya, maka kata seandainya dalam hal ini adalah sesuatu yang terpuji dan diperbolehkan. Oleh karena itu, wahai saudaraku, maka sepantasnya bagi kita untuk senantiasa menjaga lisan-lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Terlebih lagi jika kata-kata tersebut dapat mengurangi kesempurnaan iman dan tauhid. Di samping itu, kita juga harus senantiasa bersabar atas setiap musibah yang menimpa kita. Sudah menjadi sebuah kepastian bahwa apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk makhluk-makhluknya, maka itulah yang terbaik untuk mereka. Tidak diragukan lagi bahwasanya setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya adalah menunjukkan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi sebuah nasihat buat diri saya sendiri maupun orang-orang yang berkenan untuk membacanya. Semoga kita selalu menjadi orang yang senantiasa berhati-hati dalam semua ucapan dan perbuatan. Nah, Ustaz. Kalau dalam bahasa Arab cuma 2 huruf saja, lau. Aduh, andai kata, seandainya, ya, lau, 2 kata saja. Tapi subhanallah berdampak sangat dahsyat. Bahkan bisa merusak tauhid, keimanan serta ya keyakinan dan ketawakalan seorang mukmin. Ya. Oleh karena itu subhanallah, tadi kita muqaddimah dengan hadis hati-hati dengan lisan kita, di mana kata Nabi innal abda la yatakallam bi kalimah la yulqilaha balan. Sesungguhnya seorang hamba terkadang mengucapkan satu kalimat min sakhatillah, di mana kalimat itu membawa murka dan kemarahan Allah, la yulqilaha balan, sementara pelakunya tidak terlalu perhatian dengan kalimat tersebut. Yahwi biha fi jahannam, ya, ternyata melemparkan mereka ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah. Salah satunya kalimat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalimat ini dilarang oleh Nabi SAW karena berdampak buruk baik kepada pribadiannya, ya, baik berdampak kepada kepribadiannya, begitu juga berdampak kepada ketauhidannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat tadi lau yang diucapkan, ya, atau bahasa kita andai kata, seandainya, ya, bentuk ucapan yang isinya yaitu penyesalan akan sesuatu yang sudah terjadi, ya, sehingga seakan-akan dia tidak menerima apa yang terjadi, lalu dia berandai-andai. Contoh misalkan, ya, hari ini dia keluar ke pasar, ya, dagang, lalu dagangnya, ya, di hari ini mendapatkan kerugian, tidak ada keuntungan dari dagangnya. Lalu dia, andai kata aku hari ini tidak dagang, andai kata hari ini aku tidak ke pasar, ya, berandai-andai. Atau misalkan seseorang, ya, misalkan melakukan sebuah perjalanan safar, lalu qadarullah terjadi yaitu kecelakaan di jalan. Lalu dia mengatakan andai kata aku hari ini tidak keluar, ya, andai kata seandainya, ya, baik diucapkan oleh dirinya untuk dirinya atau untuk orang lain. Coba kamu tadi, ya kan bahasa kita sering dengar gitu ya, coba kamu tadi tidak naik motor, coba kamu tadi tidak itu berangkat ke pasar. Subhanallah, padahal telah terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, andai kata dan seandainya yang diucapkan, ya, sebagai bentuk penyesalan, ya, ketidaksukaan dengan apa yang terjadi. Nah, ini subhanallah berdampak buruk sekali lagi kepada kepribadian seorang hamba, dan juga lebih dahsyat lagi berdampak buruk kepada ketauhidannya. Oleh karena itu dilarang oleh Nabi SAW. Nanti akan kita lihat
Apa maksudnya berdampak buruk kepada kepribadian dan apa yang dimaksud dengan berdampak buruk kepada ketauhidan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengarahkan kita, memotivasi kita, ya, mengajarkan kita bagaimana siogianya kita di dalam berbuat, bagaimana kita dalam bersikap, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dibawakan tadi dalam surat dalam Sahih Muslim, Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'u. Oh, Masya Allah ya, luar biasa nih. Ini kalimat dalam hadis ini luar biasa. Memberikan motivasi, ihris ala ma yanfa'u. Ya, senantiasalah bersungguh-sungguh melakukan sesuatu yang manfaat bagimu. Ya. Begitulah sioginya seorang muslim. Senantiasa yaitu beretos, senantiasa yaitu ya semangat, senantiasa bersungguh-sungguh. Ya, wajahidu kata Allah. Bersungguh-sungguhlah. Waladina jahadu fina, bahkan Allah katakan wasari'u, cepat-cepat. Fastabiqul khairat, berlombalah. Masya Allah. Ya, baik untuk kebaikan dunia, apalagi untuk kebaikan akhirat. Ya, seorang muslim tidak boleh malas. Seorang muslim tidak boleh berpangku tangan. Seorang muslim tidak boleh bersandar diri. Seorang muslim tidak boleh yaitu ya menjadi sosok pengecut. Lah. Ihris, semangatlah terus. Masya Allah ya. Senantiasa dia memiliki semangat untuk mengejar kebaikan. Ya, fastabiqul khairat tadi wasari'u kata Allah. Ihris ala ma yanfa'u. Bersungguh-sungguhlah senantiasa meraih segala perkara yang manfaat bagimu. Produktif, seorang muslim itu produktif, tidak fasik, ya. Kemudian lalu kata Nabi, nah ini dari sisi usahanya. Lalu jangan lupa wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Allahu Akbar. Tetap Nabi menyandarkan seorang muslim segagah apapun, sekeras apapun usahanya untuk meraih segala kebaikan, itu jangan lupakan Allah. Jangan lupakan Allah, karena hakikat yang mendatangkan kebaikan dan kuatnya datangnya kebaikan kepada kita dan terhindarnya kita dari keburukan dan kuatnya kita terhindar dari keburukan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa memiliki usaha, kita hanya memiliki usaha dan sebab. Adapun hakikat yang mendatangkan kebaikan atau ya kita terhindar dari keburukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta pertolongan kepada Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan ya Allah. La haula wala quwata illa billah, sehingga sementara seorang hamba tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi wala ta'jazan, dan jangan lemah. Ya, jangan lemah. Ya. Jangan yaitu putus asa, terus semangat. Satu misalkan jalan kebaikan tertutup, masih terbuka 100 jalan kebaikan. Biasakan seperti itu, ya. Jangan putus asa seorang muslim. Seorang muslim jangan pernah putus asa, terus mencoba dan mencoba sambil berdoa. Di sini ada sebab apa? Ada sebab zahir, ya, bersungguh-sungguh, terus mencoba dan berusaha dan tidak lemah, ya. Lalu dia pun melakukan sebab maknawi, yaitu berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Dan itu adalah sebab yang Allah perintahkan kepada kita. Urusan rezeki, ya kan? Urusan yaitu anak, urusan istri, ya, urusan pekerjaan, ya, dan apapun termasuk urusan agama kita berdakwah, ya, kita mengajak manusia kepada kebaikan, ya, begitu dalam mengejar yaitu kebaikan akhirat. Ya, kita bersungguh-sungguh untuk mengejar kebaikan akhirat sambil kita meminta tolong Allahumma a'inni kan gitu. Kita diajarkan kata Nabi kepada Mu'ad, la tada'anna, jangan kau sekali-kali tinggalkan dubura kulli salatin, ya, di belakang setiap salat, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ya Allah, ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, untuk bisa senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan senantiasa bagus dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah. Maka di sini yaitu sisi sebab, baik sebab maknawi, zahir, yaitu kita bersungguh-sungguh, ya, dengan segala kekuatan kita, dan tidak boleh kita lemah, malas, tidak beretos, ya,
Ya, kemudian sebab ma'amul kita berdoa dan menyandarkan urusan kita kepada Allah. Taib ma'asyar muslimin rahimakumullah. Namun seorang muslim harus yakin, ya, bahwa hakikat terjadi sesuatu tidak akan luput dari takdir Allah. Namun seorang muslim wajib yakin bahwasanya subhanallah, ya, hakikat terjadinya sesuatu nanti dari usaha kita dapatkan atau tidak, kita berhasil atau tidak, ya, sesuai dengan keinginan kita atau tidak, ketahuilah di sana ada yang mengaturnya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, yaitu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berbaik sangka dengan Allah. Subhanallah. Ya, kita berbaik sangka dengan Allah, tidak boleh berburuk sangka. Sang penentu takdir adalah zat yang maha adil. Sang penentu takdir adalah zat yang maha rahim. Sangat rahim kepada hambanya. Sang penentu takdir adalah zat yang maha alim, yang maha mengetahui, tidak menentukan takdir di atas kebodohannya. Ya, Allah maha alim. Sang penentu takdir adalah maha derma, maha mulia. Dan sang penentu takdir tidak pernah akan mendolimi hambanya. Ya, subhanallah. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, sehingga ketika kita dapatkan hasil dari usaha kita, maka kita kembalikan kepada Allah dengan penuh baik sangka. Alhamdulillah, ya, kita katakan qadarullah, ini dah takdir Allah. Ketika kita dapatkan yaitu apa yang kita inginkan, kita katakan alhamdulillah, ya. Jadi ketika kita punya satu rencana yang baik, ya, yaitu satu rencana yang baik. Baik, apa misalkan, ya, antum ya ingin apa, yang melakukan satu perkara yang baik, kita akan berjualan atau berdagang, ya, besok rencana akan berangkat mulai melakukan perniagaannya, ya, Masya Allah, lalu sesuai dengan rencana, bahkan menguntungkan, menghasilkan hasil yang baik, maka subhanallah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia yakin bahwasanya keberhasilannya adalah subhanallah tidak luput dari pertolongan dan ketetapan Allah, sehingga dia tidak sombong, ya. Ajaban li amril mu'min, ya, menakjubkan yaitu perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya baik. Kalau dia ditimpa kebaikan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Baik. Kemudian subhanallah, ternyata di satu kala dia sudah memprogramkan satu yaitu kegiatan tadi, misalkan dia mau safar dagang, ya, ke pasar dia atau ke tempat usahanya. Namun tiba-tiba subhanallah, ya, di hari itu tidak sesuai dengan yang direncanakannya. Entah itu dagangnya gagal, ya, atau misalkan terjadi kerugian, bahkan dia terlilit hutang misalkan disebabkan dagangnya. Maka seorang mukmin setelah dia berusaha mencari yaitu sebab-sebabnya dan dia berdoa kepada Allah, maka hendaknya dia berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia yakin bahwasanya kegagalannya dalam usahanya ini, apapun misalkan, ya, dalam bab apapun, ini tidak luput dari takdir Allah yang maha adil, yang maha rahman, maha rahim, yang tidak pernah salah, ya, yang subhanallah ketika mentakdirkan sesuatu dengan hikmahnya, maka dia pun berbaik sangka dan bersabar dan dia katakan qadarullah. Maka hati seorang hamba akan tenang dan dengan itu pertolongan Allah akan datang. Ya, dengan itu pertolongan Allah akan datang. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah maka hatinya akan tenang. Ya, maka inilah dasarnya. Ma'asyiral muslimin, lihat, ya, sebelum kita lanjutkan hadis yang tadi, bahwa dalam tentunya tidak asing bagi kita, ya, tentang yaitu iman dengan qada dan qadar, min syarrihi au khairi. Kita beriman dengan qada dan takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk, ya. Maka Allah katakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, ya, tidak ada satupun musibah yang mengena kita di atas muka bumi ini atau pada diri kalian masing-masing, tidak ada satupun musibah, sesuatu yang tidak mengenakan kita terjadi pada diri kita, ya, illa fi kitabin min qabli an nabraha,
kecuali telah ditetapkan di Lauhil Mahfuz, di buku catatan takdir sebelum terjadinya. Subhanallah ikhwan. Ya, duduknya kita saja hari ini, pertemuan kita saja hari ini, bersuaknya kita melalui TV dan radio Roja hari ini, subhanallah. Ketika terjadi kita katakan ini takdir Allah. Ya, takdir yang baik atau takdir yang kita anggap buruk. Dan ingat, tidak ada takdir buruk, takdir Allah yang buruk secara mutlak. Lalu dibaliknya tidak ada hikmah dan kebaikan, tidak ada. Ya, ma'asyar muslimin, buruk menurut pandangan kita. Namun dengan pandangan iman kita, kita yakin bahwasanya semua yang ditakdirkan oleh Allah mengandung hikmah. Dan ketika kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, yang datang akan kebaikan dan kebaikan. Sehingga kata Nabi, ana inda dhanni abdi bi, aku itu gimana persangkaan hambaku. Baik. Lalu kata Allah, idza dzalika 'ala Allah yasir. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita harus beriman? Lalu kata Allah, likaila ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kalian tidak yaitu bersedih. Lihat nih, nanti akan menjadi kenapa lau ini dilarang oleh Nabi SAW. Supaya kalian tidak bersedih dari apa-apa yang luput dari kalian. Dari kebaikan yang kita inginkan, dari madarat yang kita ingin hindari. Waduh, ternyata kebaikannya tidak kita dapatkan, yang datang kemudaratan. Ya, terjadi itu pada diri kita. Maka subhanallah, ya, kita imani semuanya terjadi dengan takdir Allah, maka agar kita tidak menyesali, tidak bersedih dengan apa yang luput dari kita, sebaliknya wala tafrahu bima atakum, juga tidak kita yaitu euforia, ya, kita tidak terlalu berbangga, berbahagia, ya, berbahagia yang membuat kita lupa dengan Allah, sehingga kita sombong, oh aku dan aku, ana a'azzu minka manafara, ana aktsaru minka malan wa walada, aku paling gagah, aku paling banyak harta dan anaknya, sehingga menjadi sombong. Padahal ya, apa yang terjadi dari kenikmatan yang kita dapatkan itu juga tidak luput dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbul mukhtalin fakhur. Allah tidak suka yang sombong dan angkuh. Ya, dalam ayat yang lain dan surat At-Taghabun, ya, ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tidak ada musibah apa saja mengena pada seorang hamba Allah kecuali dengan izin Allah. Subhanallah. Jadikan ini ya sebagai yaitu standar keyakinan kita. Awas ya, jangan sampai kita lupa semua yang terjadi dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin, ya, tidak ada musibah yang mengena kita kecuali dengan izin Allah. Lalu kata Allah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Dan siapa yang imannya kuat kepada Allah, Allah berikan tunjuk kepada hatinya. Allah akan tenangkan dia menjadi orang yang tenang dari setiap keadaan, karena dia kembalikan keadaannya, yaitu apa yang terjadi pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ya. Nah, Nabi SAW mengatakan, kembali kepada hadisnya, ya, semangatlah kalian melakukan yang manfaat bagi kalian dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan lemah. Lalu kata Nabi, wa in asabaka syai'un. Nah, bila terjadi sesuatu, maksudnya sesuatu apa di sini? Sesuatu yang kurang mengenakan kita. Usaha kita sudah maksimalkan, doa sudah maksimalkan, gitu ya. Tapi ternyata gagal. Ternyata yang datang, ya, yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan. Ya, ternyata subhanallah takdir Allah lain. Ya, kita inginnya misalkan tadi, ya, punya anak, ternyata kita belum juga sampai hari ini punya anak. Sudah berusaha, sudah berobat, sudah berdoa, belum juga kunjung tiba. Ya, jangan bilang, aduh, andai kata aku nikah sama yang lain. Ya, gitu kan. Nah, maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, la fala taqul, bila terjadi sesuatu fala taqul, maka jangan sekali-kali, lihat kata la taqul. Ini lamun nahyi, larangan. Wal nahyu, ya, yani lit tahrim. Dan hukum larangan adalah sebagai bentuk pengharaman. La taqul, jangan sekali-kali mengatakan lau anni fa'altu kadza, oh ya, lakana kada wa kada. Aduh, ya, andai kata seandainya aku melakukan ini, saya tidak akan terjadi ini dan ini. Ya, kalau aku lakukan itu, saya aku tidak akan, kalau aku lakukan itu, saya tidak akan terjadi itu dan itu. Ya, subhanallah, ya, dia tidak menerima dengan takdir Allah, lalu berandai-andai, ya, menyesali apa yang terjadi.
Ya, lalu kata Nabi, walakin katakanlah, namun katakanlah kul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ya, maka namun katakanlah kata Nabi SAW, qadarullah, subhanallah. Ya, lihat ini adalah kata penyejuk. Ya, diarahkan oleh Nabi SAW. Namun kata Nabi, katakanlah qadarullah, subhanallah, ini dengan takdir Allah. Wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, aku yakin. Inilah takdir Allah. Nah, kemudian kata Nabi, fa inna law taftahu amal syaitan. Karena law, ucapan andai kata, seandainya, aduh ya, andai kata aku begini, seandainya aku begini, bentuk penyesalan dari sesuatu yang terjadi, yaitu pada dirinya, ini membuka pintu syaitan. Ya, membuka pintu syaitan, syaitan berselancar di hati kita untuk menjerumuskan kita, ya, kepada dari kerusakan kepribadian dan kerusakan tauhid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang terjadi? Ayol ikhwah. Ya, ketika seseorang mengatakan law, ya, andai kata, berandai-andai, ya, atas sesuatu yang terjadi dari sesuatu yang tidak mengenakannya, ya, karena bentuk yaitu kesedihan atau penyesalan. Apa yang terjadi? Maka pertama, ayol ikhwah, sebagaimana kita sebutkan di sini, ya, yaitu perkataan seperti ini dapat membuka pintu penyesalan dan kesedihan. Ya, seorang hamba sioginya apa, Ustaz? Riang. Ya, seorang hamba siogianya yaitu dia tegar. Ya, di setiap keadaan. In asobathu dharra, lihat kata Nabi. Kata Nabi, menakjubkan banget, menakjubkan sekali seorang yang beriman. Bila pun dia tertimpa dharra, madarat, ya, yang membuat dia, masya Allah, ya, yang membuat dia kesulitan atau turunnya, yaitu satu musibah kepadanya, sabar, dia bersabar. Fakana khairun lahu, dan itu adalah baik baginya. Dia bersabar. Ya, dia kembalikan kepada Allah, ya, masya Allah, dia yakini bahwasanya di balik musibahnya ada hikmah, bahkan ada yaitu keutamaan-keutamaan yang Allah sediakan baginya. Musibah itu apa? Musibah itu pengangkat derajat, musibah itu penghapus dosa, musibah itu pembawa pahala. Inna idhamil jaza ma idhamil bala. Ya, besarnya pahala itu sesuai dengan bahasanya, yaitu ujian. Kemudian masya Allah, penghapus dosa. Jangan musibah besar, ya, kata Nabi, satu duri nusuk kaki kita saja menghapus dosa, terus mengangkat derajat. Makanya Allah katakan, wabasyiris sabirin alladzina idza asabatun musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikanlah kabar gembira kepada yang sabar, ya, yang apabila terkena musibah sontak dia mengatakan, ya memang gimana lagi, innalillah, aku ini milik Allah, Allah yang mengatur aku, baik dan buruknya datang dari Allah, dan dia berbaik sangka dengan Allah, ya, wa inna ilaihi raji'un, dan kita pun semuanya akan kemana? Tidak akan kembali kecuali kepada Allah. Maka ulaika alaihim salawatun min rabbihim, kata Allah, ya, maka bagi mereka ada itu salawat, ada, ya, Allah bersalawat kepada mereka. Allah, masya Allah, akan mengangkat derajat kita, mereka mengampuni dosa mereka, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Indah tombok hati, ya. Nah, ketika kita katakan aduh, coba aku nggak begini, coba aku begitu, coba hari ini aku tidak dagang, coba aku hari ini coba aku tidak menikah dengan si fulan, misalkan, ya, dan lain sebagainya, maka yang ada apa? Kesedihan, ya, kepiluan, ya, kesedihan. Kemudian tentunya itu penyesalan dan kesedihan. Yang ini pun tidak membawa dampak efek positif baginya. Ya, semakin bersedih, terpuruk, putus asa, ya, akhirnya tidak produktif hidupnya. Ya, dan seorang muslim tidak boleh bersedih. Hendaknya riang dan gembira. Ya, hendaknya senantiasa tegar di atas setiap keadaan, senyum di atas setiap keadaan, berbaik sangka. Subhanallah, ya, maka dengan itu dia akan bahagia. Masa muslimin terapkan. Ya, terapkanlah yaitu perangai ini pada diri kita. Ya, terapkanlah perangai ini pada diri kita, di mana kita menjadi muslim,
yang subhanallah tegar di setiap keadaan, termasuk keadaan tatkala kita mendapatkan itu musibah, sesuatu yang kita tidak inginkan, maka subhanallah ya, kita berbaik sangka dengan Allah, kita bersabar ya, lalu kita berdoa kepada Allah minta yang terbaik ya, dan kita serahkan kepada Allah karena memang kita hanya memiliki usaha. Lalu kita katakan sontak mengatakan qadarullah wa ma syafa'al. Kita juga mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau itu bentuknya musibah apa? Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala pada musibahku ini, wa khluf li khairan minha, dan gantikan dengan yang lebih baik bagiku. Itulah subhanallah ya arahan-arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seorang hamba tatkala terkena musibah yaitu dia senantiasa dalam keadaan tegar, ya bahagia dan gembira. Maka ma'asyiral muslimin, satu ya, dan penyesalannya itu tidak akan membuahkan hasil. Sekedar menyesal ya, sekedar bersedih, yang pasti dia semakin terpuruk dan tidak akan hidup produktif ya, dan tidak akan tegar, tidak akan senyum, dirundung dengan kesedihan. Sudah ya, apa namanya, kita bersabar dan kita minta yang terbaik dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ayol ikhwah. Maka saya katakan tadi bahwa ucapan lau itu berpengaruh kepada keburukan karakter. Ya, itulah yang saya maksud keburukan karakter. Yang kedua yang lebih dahsyat lagi, sesuai dengan pembahasan kita, di mana ucapan lau ya juga berpengaruh kepada keburukan tadi, keimanan dan tauhid kita kepada Allah. Dalam bab apa? Yaitu dalam bab iman dengan qada dan qadar Allah. Iman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita tidak ridha, atau seakan-akan sebelumnya kita tidak percaya ya dengan ini, dengan sesuatu yang terjadi pada kita bahwasanya itu takdir Allah, atau ketika percaya pun kita tidak ridha, kita menolak ya, dan kita berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya, inilah yang menyebabkan kenapa lau dilarang dalam agama kita. Ya, karena bentuk ketidakridhaan, maka lunturlah keimanan kita. Karena di antara yaitu kewajiban seorang mukmin ya, kewajiban seorang mukmin yaitu beriman dengan takdir. Ya, beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal qadari. Kita beriman dengan takdir khairihi wa syarrih, baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-qadar nizamu tauhid. Bahkan takdir itu adalah nizam, yaitu aturan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya kita yakin di antara rububiyah Allah ya, yang Allah mengatakan Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di antara makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang mengatur seluruh alam semesta ini. Ya, mengatur seluruh alam semesta ini, termasuk mengatur segala hidup pikuk kehidupan kita. Allah telah mencatat ya. Jadi segala sesuatu itu melewati 4 tahapan. Ya, tahapan pertama apa? Semua terjadi tidak luput dari ilmu Allah. Ya kan? Tahapan yang pertama yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi sampai kiamat. Itu tidak mungkin luput dari ilmu Allah. Yang kedua, setelah yaitu ilmu Allah, yaitu ilmu Allah catat. Ya, kitabatuha. Ya, ila fi kitabin min qabli an nabraha. Allah sudah catat, ikhwan. Maka wa ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Apa yang terjadi, yang ada, dan apa yang akan terjadi sampai kiamat. Makanya dulu awal kali Allah menciptakan pena, Allah katakan uktub. Ada kolam ya di Lauhil Mahfuz di sana. Ya, kata Nabi, kata Allah uktub. Lalu kata pena, ma aktub wa ma aktub. Apa yang harus aku catat? Uktub maqadiru kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Subhanallah. Tulis seluruh yang terjadi dan akan terjadi sampai kiamat. Bahkan dalam hadis Nabi SAW,
Allah telah mencatat seluruh perkara yang akan terjadi sampai kiamat, yaitu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Subhanallah. Bi khamsina alf sanah. Ya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah terjadi. Yang kedua, yaitu penciptaan. Satu, ilmu dan penciptaan. Yang ketiga, yaitu ketika terjadinya dengan iradah dan masyiah Allah. Ya. Ketika terjadinya dengan iradah, kehendak dan keinginan Allah. Gak mungkin ikhwan ada yang terjadi di alam semesta ini tanpa kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah Rabbul Alamin. Ya, di bawah kehendak Allah Rabbul Alamin. Maka kita wajib beriman. Segala sesuatu tidak mungkin keluar dari kehendak Allah. Ya, dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik maupun yang buruk. Kemudian yang keempat, ya, segala sesuatu terjadi melalui tahapan apa tadi? Ilmu Allah, Allah mengetahuinya, Allah mencatatnya, Allah menghendakinya. Lalu yang terakhir, Allah yang menciptakan, al-khalaqa. Allah yang menciptakannya. Terjadi A, terjadi B, Allah katakan wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Ya, Allah yang menciptakan kalian dan apa saja yang kalian perbuat. Ya, baik dari perkara yang baik maupun yang buruk, dan apapun yang terjadi tadi, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidaklah ada musibah yang terjadi baik di bumi ini atau pada diri kalian kecuali subhanahu telah tercatat, dan itu adalah bagian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan namun tentunya ini sirrullah fil alam. Ingat ya. Jamaah sekalian, tentunya takdir itu rahasia Allah di alam semesta ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu, ikhwan, cukup safe dalam keimanan kita. Dan tidak boleh kita terlalu mendalam. Cukup imani semua terjadi, ya, dengan semua yang terjadi akan terjadi dengan takdir Allah, tidak akan pernah keluar dari takdir Allah, ketetapan Allah, ya. Namun ingat bahwasanya takdir itu rahasia Allah, dan antum santai saja, ya, karena yang berrahasia tentang kita tadi, zat yang tidak pernah zalim, yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha adil, tidak pernah salah, maha berilmu, Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kita tidak boleh. Nah, itu sisi Allah. Allah menetapkan segala sesuatu dengan rububiyahnya. Ya, adapun sisi kita, yaitu kita diperintahkan beramal. Ya, bahkan kita diperintahkan beramal, diarahkan untuk beramal. Lalu ditunjukkan ini amalan yang baik, ini amalan yang buruk. Ya, dan kita pun diberikan apa? Kemampuan, ya, untuk berbuat, dan kita diberikan kemampuan untuk berikhtiar. Maka hendaknya kita menyibukkan diri dari sisi kewajiban kita. Jangan menyibukkan diri dari sisi rahasia Allah. Biarlah Allah berrahasia, ya kan? Makanya tidak boleh kita terlalu, yaitu mendalam, ya, mengenal dengan urusan takdir Allah. Cukup kita imani segala sesuatu dengan takdir Allah melalui 4 tahapan tadi, ilmu Allah, yaitu catatan Allah, kehendak Allah, dan penciptaan Allah. Ya, ada yang mengadakannya adalah Allah. Kemudian ma'asal muslimin Allah, save saja, imani. Sehingga ketika namun kita punya kewajiban. Apa kewajibannya? Ikhtiar, usaha. Makanya Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita, yaitu Allah berikan kita yaitu kemampuan, Allah berikan kita ikhtiar, bisa memilih ini baik dan buruk. Ya, Allah berikan kita akal, Allah tunjukkan kita jalan yang benar, diturunkannya kitab, diturunkannya Rasul. Ya, maka subhanallah, dan itulah kewajiban kita beramal. Wa qul i'malu, kata Allah, beramalah, berbuatlah. Ya, nah, maka ma'asal muslimin rahimakumullah, yang kita lakukan, yang kita harus menjadikan, yaitu perhatian kita adalah sisi kewajiban kita beramal. Ya, beramal dan berbuat dan mencari yang terbaik. Makanya kata Nabi, ihris, semangatlah. Terus beretos. Ya, terus produktif untuk melakukan sesuatu yang manfaat bagimu. Jangan pernah lemah, kata Nabi. Muslim tidak boleh lemah. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, kata Nabi. Ya, kemudian jangan lupa juga minta tolong sama Allah. Ya, ini mencari sebab-sebab. Namun nanti sesuatu yang ketika hasil, ya, dari apa yang kita lakukan, apa yang terjadi, itu tidak akan luput dari, itu tidak keluar dari takdir Allah, dan kita tenang. Ya, dan kita tenang. Baiknya dari Allah, buruknya dari Allah, maka kita kembalikan ke itulah kekuatan tauhid. Dan seorang akan bahagia. Seorang akan bahagia
Makanya tadi dalam ayat yang ketika kita baca dalam surat Al-Hadid, kalau kita beriman dengan takdir, likaita la ta'sau ala ma fatakum. Satu, agar kalian tidak bersedih dengan apa yang luput dari kalian. Kalian ingin sesuatu, ya, kalian ambisi ingin melakukan sesuatu, contoh, ya, pada orang sekarang, ya, misalkan, ya, mohon maaf, ya, akan dicalonkan menjadi pimpinan misalkan di satu negara, gitu kan, ya, maka sudah berusaha dan berusaha, ternyata tidak jadi, tidak terpilih menjadi pimpinan. Alhamdulillah, qadarullah. Kita tidak tahu di balik itu. Barangkali kita membenci sesuatu, ternyata itu lebih baik bagi kita, yang dipilihkan oleh Allah untuk kita. Barangkali kita menginginkan sesuatu, lalu kita tidak diberikan kesempatan oleh Allah, barangkali memang kalau diberikan kesempatan itu buruk bagi kita. Maka kita berbaik sangka dan bersabar, subhanallah, inilah seorang mukmin. Ya, inilah seorang mukmin, ya. Terus wala tafrahu, agar juga kalian tidak terlalu euforia, tidak terlalu bergembira, bahkan nantinya sombong, ya, dengan apa yang datang kepada kalian, ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, inilah yang ditutup oleh Nabi SAW. Syariat kita menginginkan kita bahagia. Oke? Syariat kita menginginkan kita bahagia. Allah menginginkan kita tegar. Allah menginginkan kita gembira. Allah menginginkan kita, ya, yaitu subhan hatinya tenang. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah, kata dia. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya akan tenang. Dan Allah menginginkan kita apa? Dia memberikan pertolongan. Karena semakin kuat keimanan kita dengan takdir, semakin kuat penyandaran diri kita kepada Allah, semakin kuat bahwasanya kita berbaik sangka dengan Allah, yang datang akan apa? Kebaikan dan kebaikan. Ya, walaupun mungkin tadi, ya, ketika kita dapat ujian terasa berat, tapi subhanallah, ujian yang berat itu akan ringan terasa kalau dikembalikan kepada Allah. Dan di balik ujian itu akan ada kebaikan-kebaikan. Bahkan Allah sudah berjanji, inna ma'al usri fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan, dan sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nah, itu ditutup oleh syariat kita. Oleh karena itu, lau, kata Nabi SAW, taftahu babas syaitan, ya. Bahwasanya lau itu apa? Taftahu amalas syaitan. Apa amalas syaitan? Ya, tadi bersedih. Ya, syaitan membuat kita bersedih, pilu, terpuruk, tidak punya semangat, tidak punya etos, ya, gitu. Kemudian yang kedua yaitu pintu syaitan yang lebih dahsyat lagi, syaitan membuat kita tidak beriman dengan takdir Allah. Ya, apalagi naudzubillah setelah itu dia mencari jalan yang lain. Ya, usaha biasanya gitu, ya. Ada orang yang tidak puas dengan usahanya atau dengan kegagalannya, dia putus asa, datang ke mana? Kata orang cinta ditolak, apa? Dukun bertindak, gitu, ya. Naudzubillah. Coba kalau dia katakan qadarullah, ya, misalkan dia pengen mendapatkan si fulana atau ukhti fulana, dia sudah usaha, berdoa dapat, dinikahin orang. Cinta dia ditolak, gitu kan? Maka jangan sampai cinta ditolak, dukun bertindak lah, tidak boleh. Ya, cinta ditolak, katakan qadarullah, masih ada wanita-wanita yang lain yang mungkin lebih soleha. Barangkali subhanallah nikahnya kita dengan dia, ya, tidak lebih baik daripada kita tidak menikah. Nah, kita intinya subhanallah, seorang hamba hatinya sambungkan dengan Allah. Hatinya sambungkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan iman dengan takdirnya, dengan bersabar, dengan berbaik sangka, ya, dengan bertawakal kepada Allah, dengan yaitu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ma'asyiral muslimin, sisi bentuk lau yang dilarang. Ya. Nah, ini saya sebut dalam buku ini saya sebutkan, ya, bahwasanya perkataan As-Sa'di rahimahullah, di sana ada lau yang boleh. Ya, lau yang boleh. Gimana Ustaz boleh itu? Nah, ya, lau yang boleh dilihat di sini. Adapun perkataan, lihat di halaman 110, adapun perkataan seandainya, andai kata, ya, gitu, ya, yang diperbolehkan atau terpuji, ya, adalah kata seandainya yang diucapkan oleh seorang ketika mengharapkan sesuatu kebaikan. Ya, jadi andai katanya itu apa? Andai katanya termotivasi dari diucapkan karena
ada motivasi menginginkan kebaikan. Ya, maka hal ini sebagaimana perkataan seorang laki-laki yaitu mengharapkan sebuah kebaikan. Seandainya aku memiliki harta semisal dengan apa yang dimiliki oleh si fulan, sungguh aku akan melakukan seperti yang dilakukan oleh si fulan. Ini hadis ya. Hadis di mana Nabi SAW kata Nabi, dunia itu milik 4 orang. Ya, yang kaya tapi bodoh, jahil. Oh, ini paling rusak. Miskin, jahil. Nah, ini di bawahnya, ya kan? Yang lebih hebat lagi, yang sebaliknya, yang hebat kata Nabi, kaya dan berilmu. Ya, kaya berilmu, maka dengan kekayaannya dia apa? Dia sambung silaturahim, ya kan? Dia berinfak, dan masya Allah dia berjuang dengan kekayaannya di jalan Allah. Ya, dia luar biasa. Bahwa bi'a'lal manazil indallah kata Nabi. Ya, dia tinggi derajatnya di sisi paling tinggi. Lalu di sana ada miskin tapi berilmu. Ya, rajulun a'tahul mahu ilman walam yuti imalan kata Nabi. Seseorang yang Allah berikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Terus gimana? Miskin tapi dia berilmu. Lalu karena dengan ilmunya maka dia berangan-angan melihat orang kaya yang berilmu. Ya, sehingga aduh andai kata aku seperti si fulan, masya Allah aku akan berbuat seperti si fulan. Andai kata aku seperti Ustadz fulan, ya kan? Andai kata aku seperti Ummu fulan, masya Allah begitu solehahnya dia. Andai kata yang seperti ini baik sebagai motivasi, ya. Lalu tapi tentunya jangan sampai andai kata saja, ya. Itu dia pun berusaha, ya, berusaha. Tapi minimal, ya, motivasinya ingin baik, ingin seperti si fulan, is okay. Ya, itu baik. Ya, maka andai kata seperti tidak tercela, bahkan terpuji, ya, karena motivasinya ingin yaitu kebaikan seperti si fulan. Andai kata aku seperti si fulan, andai kata aku seperti si fulan, ya, dan tidak dalam keadaan yaitu hasad. Ya, sebagaimana kata Nabi, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad kecuali kepada dua sosok manusia. Ya, pertama yaitu sosok manusia yang diberikan yaitu harta yang dia berinfak siang dan malam, sosok manusia yang diberikan ilmu, ya, subhanallah, yang dia ilmu dan Al-Qur'an, ya, diberikan Al-Qur'an yang dimana setiap dia diamalkan, dia baca siang malamnya, masya Allah. Lalu dia berkata, aduh andai kata aku seperti si fulan, maka ini namanya ghibtah. Namanya apa? Ghibtah, seandainya atau andai kata. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yuk, ya, kita yaitu berhati-hati, berwaspada, tinggalkanlah kalau itu kebiasaan kita, tinggalkan. Dan kalau bukan kebiasaan kita, alhamdulillah jangan sampai terjadi. Yaitu biasakan ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ya, yang itu dianggap oleh kita satu musibah atau satu kegagalan yang kita tidak inginkan, jangan pernah mengatakan, aduh andai kata aku tidak begini, ya, niscaya aku tidak begitu, ya. Nah, andai kata aku tidak apa, andai kata seandainya, berandai-andai yang isinya penyesalan akan terjadinya sesuatu, maka tadi akibatnya sangat buruk, baik kepada kepribadiannya, akan menjadi kepribadian yang menyesali, terus bersedih, ya, terpuruk dalam kesedihan, ya, tidak ada semangat, tidak beretos, ya, dan seterusnya. Sementara tadi kesedihannya tidak akan berefek. Contoh, ikhwan, ya, antum kehilangan apa? Uang misalkan, ya, kehilangan uang. Subhanallah, manusiawi memang terkadang kita sedih gitu, ya, tapi katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Dan itu berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni fi khairin minha. Baik, jangan antum aduh coba aku tidak taruh di situ. Lah, andai kata aku tidak simpan di situ nih saya enggak hilang. Ya. Andai-andai seperti ini tadi bisa menyebabkan kabar kesedihan. Dan subhanallah, apakah dengan andai-andainya itu uangnya akan datang? Tidak. Kalau mau usaha, ihris ala ma yanfa'uka, berdoa, ya Allah semoga dikembalikan uangku, ya, atau digantikan dengan yang lebih baik, atau ya dia cari misalkan ada CCTV dengan sebab-sebab yang boleh, ada CCTV, atau mungkin dia bertanya dan sebagainya. Nah, silakan, ya, tapi katakan qadarullah, tenang hatinya, itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang pertama, bahwasanya berpengaruh kepada karakter. Dan yang kedua yaitu tadi bahwasanya perkataan lau bisa merusak
keyakinan kita, ketauhidan kita kepada Allah, khususnya dalam bab takdir yang wajib kita imani, yang kita yakini bahwa segala sesuatu terjadi dengan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ayuhal ikhwah. Itu barangkali pembahasan kita hari ini. Ingat ya, jangan ya sampai ucapan ini terucap dan terlisan dalam terucap dari lisan kita. Lau walaupun hanya 2 kalimat, tapi dampaknya sangat buruk ya bagi kehidupan kita, dan baik kehidupan tadi keseharian kita, karakter kita, dan kehidupan beragama kita. Jadilah seorang ahlus sunnah, seorang ahlu tauhid yang tangguh, yang mengamalikan segala sesuatu yaitu kepada Allah SWT dan beriman dengan takdir Allah, namun tentunya tidak menutup yaitu bab usaha mencari sebab-sebab yang dibolehkan dan bersungguh-sungguh, jangan lemah. Namun apa nanti hasil di balik usaha kita kembalikan kepada Allah. Itulah yang akan menjadi pelipur lara, penenang jiwa, dan penguat kehidupan kita ya. Karena hanya Allah yang bisa menguatkan kita. Aku qouli hadza, barangkali itu Akh Ihsan yang bisa disampaikan pembahasan kita pada kesempatan sore ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan kalimat pembahasan setelahnya, itu nadar ya. Yaitu nadar untuk selain Allah. Semoga Allah panjangkan umur kita dan sehatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.